Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa mengulas drama mengenai intisari ajaran agama Islam. Dan insya Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali mengenai intisari ajaran dalam Islam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aulia Hawa Esa dengan NIM 2250803011111040, Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi mengenai intisari ajaran dalam Islam. Poin yang pertama yaitu mengenai kebaikan Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Rasulullah sejak usia 8 tahun setelah kakeknya wafat. Abu Thalib mengasuh Nabi dengan berbagai cara. Yang pertama, memberi makan. Yang kedua, mengajarkan cara berdagang agar Rasul bisa mendapatkan uang untuk hidup mandiri. Yang ketiga, ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, Abu Thalib selalu membela. Dan yang terakhir, membantu mahar untuk menikahi Khadijah. Kisah tentang paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi yang sangat berjasa kepada Nabi. Dalam sejarah, ayah Rasul wafat ketika Rasul berada dalam kandungan. Kemudian Rasulullah diasuh oleh ibunya, namun tidak berlangsung lama, karena ibunda dari Rasulullah meninggal saat Rasul berusia 6 tahun. Dan kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun di usia 8 tahun, kakek Rasul wafat. Sejak usia 8 tahun, Rasul diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Abu Thalib dengan sangat baik, yaitu diberi makan dan perbuatan seperti termasuk amal soleh. Bahkan Abu Thalib memberi makan Rasul bukan hanya sekali, namun sampai Rasul menikah dan tidak terhitung jumlahnya. Betapa besar pahalanya yang seharusnya diterima oleh Abu Thalib. Kebaikan Abu Thalib bukan hanya memberi makan Rasul saja, tapi Abu Thalib juga mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandiri dengan cara mengajarkan cara berdagang di negeri Syam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun. Abu Thalib berharap agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mandiri dan mendapatkan dan menghasilkan uang sendiri sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah pun, Rasul juga mendapatkan jasa Abu Thalib berupa mahar yang diberikan untuk menikah dengan Khadijah yaitu 25 ekor unta. Jasa Abu Thalib yang lain yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, Abu Thalib yang selalu membela Rasulullah, padahal yang memusuhi beliau sangatlah banyak, terutama tokoh-tokoh Quraisy. Abu Thalib yang selalu membela beliau, bahkan sepanjang hidup Abu Thalib sejak diutusnya Rasul menjadi nabi pada usia 40 tahun hingga usia Nabi sekitar 50 tahunan, sehingga wafatnya Abu Thalib. Perlakuan Abu Thalib memiliki jasa yang sangat besar seperti seorang ayah kepada anaknya. Secara logika, seharusnya Abu Thalib diletakkan di surga tertinggi karena pahalanya terlalu besar. Poin yang kedua yaitu Abu Thalib masuk neraka.
Tetapi ternyata ada hadis Nabi yang menginformasikan bahwa Abu Thalib masuk neraka dan dia akan disiksa dengan siksaan yang paling ringan karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mendapatkan siksaan yang paling ringan. Siksaan yang diterima Abu Thalib adalah memakai sandal yang terbuat dari api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, diceritakan Allah menyalakan neraka selama 1000 tahun, maka nyalanya menjadi merah. Lalu Allah menyalakan neraka lagi selama 1000 tahun, maka nyalanya menjadi putih. Allah menyalakan lagi selama 1000 tahun lagi, maka nyalanya menjadi hitam legam bagaikan malam yang gelap gulita. Maka warna api neraka itu berubah menjadi hitam legam. Seandainya api neraka itu diambil menggunakan satu jarum dan diletakkan di atas gunung, maka gunung dunia ini akan hancur berkeping-keping. Api seperti inilah yang digunakan untuk membuat sandal dan Abu Thalib diperintahkan untuk menggunakan sandal itu. Saking panasnya ketika sandal itu dipakai, mendidihlah kepala si Abu Thalib. Kenapa Allah memasukkan Abu Thalib ke neraka, padahal dia baik? Sebaliknya, ada seorang pelacur yang masuk surga, padahal dia telah berzina dan menggunakan sandal ini. Sebab selanjutnya, yaitu mengenai ibu Ibrahim yang masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak kecil yang bernama Ibrahim dari seorang wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Anaknya disusui oleh dua orang wanita untuk mendapatkan suasana yang sehat, bahasa yang fasih, dan air susu yang cukup. Lalu Allah berkehendak untuk mewafatkan Ibrahim pada usianya yang sangat kecil. Dua wanita yang menyusui Ibrahim akan melanjutkan menyusuinya di surga. Hal ini menunjukkan bahwa dua wanita tersebut masuk surga. Hal sekecil ini dapat membuat seseorang bisa masuk surga. Ini menunjukkan perbuatan baik kepada orang soleh, berbuat baik kepada calon nabi, berbuat baik kepada nabi akan berbeda pahalanya. Ketika memberi makan orang yang tidak sholat sudah mendapat pahala, maka memberi makan orang yang sholat akan berbeda juga pahalanya. Abu Thalib bukan hanya memberi makan seseorang manusia, tetapi juga merupakan anak yatim dan calon nabi. Sebab selanjutnya mengenai pelacur yang memberi minum seorang anjing. Memberi minum anjing saja dapat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi memberi makan manusia yang lebih mulia dari seekor anjing. Bahkan lebih mulia dari malaikat juga. Berbuat baik kepada manusia seharusnya mendapatkan pahala yang sangat besar, karena berbuat baik kepada anjing, meskipun hanya memberi minum, sudah dapat pahala yang besar dan bisa masuk surga. Apabila jika yang diberi makan itu adalah anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim pahalanya akan berbeda dengan berbuat baik kepada anak yang tidak yatim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yatim, bahkan yatim piatu. Betapa besarnya pahala yang seharusnya dimiliki oleh Abu Thalib, bukan hanya manusia, tetapi anak yatim dan bahkan calon nabi. Kita berbuat baik kepada orang biasa saja, sudah sangat baik pahalanya, apalagi dengan seseorang nabi atau rasul. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pada kisah wanita pelacur memberi minum anjing. Wanita tersebut melakukan perbuatan itu dengan motif murni, semata-mata karena Allah dan ingin meminta maaf kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya, pelacur diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan menjadi wanita soleha. Kemudian wanita tersebut mati dalam keadaan soleha dan masuk surga. Sedangkan kesalahan yang dilakukan Abu Thalib adalah tidak pernah ada motivasi berbuat baik untuk menyenangkan Allah, namun hanya memiliki motivasi terhadap dunia seperti ingin dipuji, ingin dikenal, dan berharap masa tuanya bisa diasuh. Pada sebab selanjutnya yaitu makna menyembah Allah.
Ada beberapa makna menyembah Allah, salah satunya saat seseorang melakukan perbuatan baik, Allah hanya meminta untuk membuat motivasi berbuat baiknya murni semata-mata karena ingin membuat Allah senang. Dan yang kedua, saat seseorang memiliki motif menyenangkan Allah, maka dia akan dianggap menyembah Allah. Hal ini merupakan makna dari menyembah Allah yang sesungguhnya. Selanjutnya, yaitu mengenai tentang ikhlas. Pada kemurnian motivasi ini juga bersangkutan dengan makna dari kata ikhlas. Ikhlas dalam hal ini berhasil memurnikan motivasi dalam berbuat kebaikan. Dalam motivasi ini juga menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah disebut dengan tauhid. Jika menduakan Allah, maka disebut dengan riya. Sebab selanjutnya mengenai diperlukannya Nabi dan Rasul. Jika ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mencari tahu apa yang disenangi oleh Allah dan apa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk tahu kesenangan Allah adalah perlu perantara, yaitu dari Nabi dan Rasul. Kita menggali ilmu kepada Nabi dan Rasul, lalu kita akan tahu apa saja yang Allah sukai dan dapat dilakukan oleh umatnya, dan Allah suka terhadap orang yang jujur dan benci kepada orang yang dusta. Allah suka orang yang amanah dan benci orang yang berkhianat. Allah suka disembah 5 kali sehari. Allah suka orang yang bisa menahan diri makan dan minum saat berpuasa. Allah suka orang yang tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenamnya di bulan Ramadan, dan Allah benci seseorang pembunuh serta berzina. Sebab selanjutnya mengenai alasan mengucap syahadat. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kalimat ini memiliki makna siap menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kalimat ini juga memiliki makna keseriusan mencari cara menyenangkan Allah dengan mencari utusannya. Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah. Akhirnya menggali ilmu dari Nabi Muhammad. Tata rasa kita sudah sampai di ujung ceramah. Sekian presentasi dari saya kepada keluarga saya dan audiens saya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Izin bertanya, Baik, untuk kakak saya, Febri Fajriani, silakan untuk pertanyaannya diajukan. baik, mengapa di zaman Bani Israel tuh pelacur bisa diampuni dosanya oleh Allah? Padahal kan dia itu zinanya berkali-kali. Kebaikannya hanya memberi minum anjing dan tidak sebanyak kebaikan Abu Thalib. Kenapa kok diampuni dosanya? Uh, Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mengulangi pertanyaan dari kakak saya, yaitu Febri Fajriani, bahwa mengapa di Bani Israel pelacur bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia berzina berkali-kali. Kebaikannya juga hanya memberi minum anjing dan tidak sebanyak kebaikan Abu Thalib. Mohon izin menjawab, menurut saya karena motivasinya saat memberi minum anjing itu murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memberi minum anjing saja dapat diampuni dosanya oleh Allah, apalagi memberi makan manusia yang lebih mulia dari seekor anjing. Bahkan lebih mulia dari malaikat. Berbuat baik kepada manusia seharusnya mendapat pahala yang sangat besar karena berbuat baik kepada anjing saja, meskipun hanya memberi minum sudah dapat pahala yang besar dan bisa masuk surga. Apalagi jika yang diberi makan itu adalah anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim, pahalanya akan beda dengan berbuat baik kepada anak yang tidak yatim. Dan Rasulullah SAW adalah anak yatim, bahkan yatim piatu. Betapa besarnya pahala yang seharusnya dimiliki oleh Abu Thalib, bukan hanya manusia, tetapi anak yatim dan bahkan calon nabi.
Kita berbuat baik kepada orang bisa saja sudah sangat baik pahalanya, apalagi dengan seorang nabi dan rasul. Baik, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Ya, sudah. Akhir kata, sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang retak, dan apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus kepada keluarga saya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya dan sahabatnya. Dan sekian presentasi dari saya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm feeling lonely. Selesai, terima kasih. Kalau tanya